Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadirotul Fahmia dari kelas PB 2020. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Dalam arti yang sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan meskipun secara umum tidak jauh berbeda. Menurut Ahmad D. Marimbah, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sementara dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi pendidikan menurut Hasan Langgulung secara garis besar dibagi menjadi 3. Pertama, menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Ketiga, memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara. Sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat juga peradaban. Sementara itu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa fungsi pendidikan itu merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan itu harus berjalan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Saya akan menjelaskan 2 problematika pendidikan di Indonesia. Yang pertama tentang sarana prasarana dan yang kedua tentang tenaga pendidik. Pertama, sarana prasarana. Terdapat kesenjangan cukup besar terkait kualitas pendidikan antara sekolah yang ada di kota dan daerah terpencil. Pada umumnya, sekolah yang berada di perkotaan lebih baik daripada sekolah di pedesaan. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi maupun surat kabar bahwa di pedesaan atau daerah terpencil kondisi sekolahnya sangat tidak layak. Misalnya kondisi bangunan yang rapuh bahkan sudah mau roboh, ditambah atap yang bocor sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkendala. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan yang krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia dan juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat penting. Banyaknya sarana pendidikan yang rusak dan tidak layak ini merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kerusakan sarana pendidikan yang begitu parah ditambah dengan prasarana pendidikan yang tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor utama
yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerusakan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara efektif. Umumnya, sekolah-sekolah yang ada di pedesaan atau daerah terpencil masih terkendala dengan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Kalaupun mendapatkan bantuan seperti renovasi ruangan kelas, tapi itu pun tidak seluruhnya. Prosesnya hanya bagian tertentu saja seperti atap dan pengecatan. Kesenjangan yang lain juga ada pada jumlah ketersediaan dan kualitas buku. Padahal ketersediaan buku merupakan penunjang pendidikan yang sangat penting, karena hal ini akan menunjang keberhasilan proses pendidikan. Yang kedua adalah problematika tentang tenaga pendidik. Jumlah guru yang kurang memadai banyak terjadi di daerah pedesaan atau perbatasan. Jumlah guru hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara itu di daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya memadai, terjadi penumpukan guru. Bahkan dalam satu SD dijumpai 11-15 orang guru, termasuk diantaranya kepala sekolah. Oleh karena itu, sampai saat ini sekolah yang maju di perkotaan dapat terus bertahan dengan kemajuannya. Sementara itu, sekolah yang kekurangan guru di pedesaan atau daerah terpencil semakin terisolasi dan semakin terpuruk. Kesenjangan pemerataan tenaga pendidik ini merupakan pekerjaan yang harus terselesaikan supaya pemerataan guru ini dapat terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti penambahan guru melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS, guru kontrak, dan memberikan tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tentunya tidak langsung menyelesaikan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.